Apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengar kata demokrasi? Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah India dan Amerika Serikat, kita mungkin sudah paham bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, ketika berbicara tentang demokrasi, kita tidak bisa lepas dari politik. Dan dalam politik, matematika memainkan peran yang tak kalah penting. Matematika adalah ilmu yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Setiap keputusan, setiap langkah, seringkali melibatkan perhitungan, baik yang sederhana maupun kompleks. Namun, tak dapat dipungkiri, banyak pelajar yang menganggap matematika sebagai sesuatu yang membingungkan, penuh dengan angka dan rumus yang rumit. Tetapi kali ini kita tidak akan membahas soal kerumitan matematika. Sebaliknya, kita akan melihat bagaimana matematika memainkan peran penting dalam dunia politik, terutama dalam konteks demokrasi. Pada masa monarki atau teokrasi, matematika mungkin tidak begitu penting. Kekuasaan bisa dijalankan secara dogmatis dan otoriter tanpa perlu rumus-rumus atau perhitungan angka. Di sana, satu-satunya yang diperhitungkan adalah bagaimana cara memungut upeti dari rakyat dengan paksaan yang tak bisa ditolak. Namun, saat demokrasi mulai merasuk ke dalam politik, matematika menjadi alat yang tak terelakkan. Dari menentukan siapa yang layak mulai berkuasa hingga siapa yang layak melanjutkannya, semuanya ditentukan oleh angka-angka melalui apa yang kita sebut sebagai pemilihan umum. Dan dalam praktiknya, matematika sering digunakan tidak hanya untuk tujuan yang sah, tetapi juga sebagai senjata untuk mencari keuntungan dan kekuasaan. Dalam sebuah demokrasi, setiap suara dihitung, setiap keputusan dikalkulasi, dan setiap peluang dianalisis. Namun di balik semua itu, ada sisi gelap yang jarang dibicarakan. Pemirsa, salah satu hakim pemutus bebas Ronald Tanur kembali menjadi sorotan warga. Rekomendasi Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung untuk memberhentikan ketiga hakim tersebut. Hakim Mangapul memvonis bebas terdakwa yang terjerat dalam kasus pidana kepailitan di Pengadilan Negeri Surabaya. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 21 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah APBD Provinsi Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Sumedang, Jawa Barat menetapkan 5 orang menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan tanah pembangunan Tol Cisumdawu Seksi 1 di Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Matematika yang seharusnya menjadi alat untuk keadilan seringkali disalahgunakan untuk manipulasi. Dalam ranah politik, penyalahgunaan wewenang hingga penggelapan dan perampasan aset negara telah menjadi fenomena yang lazim. Hasil dari tindakan ilegal ini sering digunakan sebagai modal usaha atau untuk membeli suara, baik dari masyarakat maupun dalam partai politik. Ini merupakan asumsi berdasarkan rangkaian peristiwa korupsi politik yang telah terjadi selama ini. Dan mengapa para pelaku korupsi begitu percaya diri dan angkuh? Jawabannya sederhana. Mereka ahli dalam matematika, bukan hanya pandai menambah dan mengalihkan angka, tetapi juga mahir menghitung berbagai variabel. Mereka mempertimbangkan jumlah pelaku korupsi, persentase kemungkinan tertangkap, diproses hukum, dipidana, baik ringan maupun berat, serta peluang lolos dari jeratan hukum. Banyak yang akhirnya memilih jalan korupsi karena menganggapnya sebagai investasi yang menguntungkan. Hukum penjara 7 tahun yang sering kali dapat diringankan atau bahkan dihindari berkat pengaruh kekuasaan, dianggap sepadan jika mereka telah berhasil mengamankan simpanan ratusan miliar atau bahkan triliunan rupiah. Setelah bebas, mereka masih bisa hidup sejahtera. Dan lebih buruknya lagi, mereka masih memiliki peluang untuk kembali berkuasa. Mungkin kalian sering mendengarkan statement dari rakyat untuk rakyat. Hal itu memang sangat tepat, tetapi dalam kenyataannya, yang dimaksud dengan untuk rakyat seringkali lebih mengarah
pada kepentingan individu atau kelompok tertentu. Kalimat "dari rakyat untuk rakyat" seharusnya mencerminkan esensi demokrasi, di mana kekuasaan berasal dari rakyat dan digunakan untuk kebaikan seluruh rakyat. Namun dalam praktiknya, frase ini seringkali menjadi slogan kosong yang hanya terlihat indah di permukaan. Di balik tirai demokrasi, ada kenyataan pahit yang perlu kita hadapi. Keputusan yang seharusnya dibuat demi kesejahteraan umum seringkali justru diambil untuk memenuhi ambisi individu atau kelompok tertentu. Saat pemimpin terpilih dari rakyat, mereka membawa harapan dan kepercayaan banyak orang. Namun, begitu mereka menduduki kursi kekuasaan, kepentingan pribadi dan kelompok seringkali mulai mendominasi. Alih-alih memperjuangkan kepentingan rakyatnya, mereka lebih fokus pada bagaimana memperkuat posisi mereka, memperkaya diri, atau menguntungkan kelompok yang mendukung mereka. Dalam konteks ini, untuk rakyat menjadi sekedar retorika untuk melegitimasi tindakan yang sebenarnya hanya untuk menguntungkan segelintir orang. Regulasi hukum yang tidak jelas dan penegakan yang lemah di Indonesia memberikan celah bagi para pemegang kekuasaan untuk memanipulasi sistem hukum. Akibatnya, muncul persepsi bahwa hukum hanya berlaku efektif bagi rakyat biasa, sementara elit politik, para pemegang kekuasaan, dan pejabat tinggi seringkali lolos dari jeratan hukum. Fenomena ini menjadi akar dari berbagai masalah seperti korupsi yang merajalela, politik balas budi yang merusak integritas pemerintahan. Lebih lanjut, masalah ini diperparah oleh kenyataan bahwa mereka yang memiliki kekuasaan dan sumber daya finansial yang besar dapat dengan mudah mempengaruhi proses hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok. Situasi ini menciptakan lingkaran setan, di mana kekuasaan dan kekayaan semakin terkonsentrasi di tangan segelintir elit. Sementara, mayoritas masyarakat merasa semakin terpinggirkan dari proses demokrasi. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi secara keseluruhan mengalami erosi yang signifikan. Hal ini pada gilirannya dapat mengancam stabilitas sosial dan politik jangka panjang, serta menghambat perkembangan demokrasi yang sehat di Indonesia.